Shalom Alihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study. Dalam bahasa Indonesia Sarjana Alkitab, ya. Bapak Ibu Saudara, ini tema yang serius. Dan diminta disampaikan tanggal 5 Mei ya, 0505. Tayangan ini tidak dibikin tanggal 5 bulan 5, tetapi untuk disampaikan tanggal 5 bulan 5. Semoga nanti admin gereja pas nyampeinnya ya, tanggal 5 bulan 5 ya. Begini judulnya, sekarang era materai pertama. Ya, kita berbicara di kitab Wahyu ya. Saudara-saudara, sekarang ini era materai pertama ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu pasal mulai dari pasal 2 deh ya. Itu ada 7 jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kemudian di dalam Wahyu pasal 6 itu mulai 7 materai dibuka. 7 materai adalah penggenapan dari 7 jemaat. Masalahnya adalah kitab Wahyu itu tidak seurut seperti yang kita pikir. Materai 1 untuk jemaat 1, materai 2 untuk jemaat 2, tidak seperti itu. Itu hebatnya Alkitab ya saudara-saudara ya. Diperlukan hikmat dari Yesus yang membuka pikiran. Penjelasan berikut ini dijamin tidak pernah ada di seluruh Indonesia. Dari ratusan ribu pendeta Indonesia, tidak pernah ada yang bisa menjelaskan tentang era materai pertama di dalam kitab Wahyu. Baik saudara-saudara ya, materai pertama ternyata untuk jemaat ke-6, yaitu Philadelphia. Saya ulang, materai pertama bukan untuk jemaat pertama, kan ada 7 jemaat. Ada 7 materai ya. Materai pertama bukan untuk jemaat pertama, itu hebatnya Alkitab ya, penulisan Alkitab ya. Materai pertama untuk jemaat ke-6, yaitu Philadelphia. Baik saudara-saudara ya, nanti kalau yang saya dibukakan materai pertama untuk jemaat 6, materai kedua untuk jemaat ketiga. Nggak tahu nanti materai ketiga untuk jemaat berapa. Nanti Tuhan akan utus hambanya lagi, nabinya lagi untuk membuka. Karena satu materai berapa? 208 tahun. Bagaimana bisa dapat angka 208? Aslinya sih 20,8, anggaplah 21 tahun. Lalu karena keadaan manusia di bumi yang garang, yang tidak tahu agama ya toh, berontak melulu, maka menjadi multiply, dilipat gandakan 10. Jadilah 208 tahun atau 210 tahun lah, biar gampang ya. Jadi saudara ya, materai pertama sejak tahun 2000. Kenapa 2000? Karena masa kesabaran Allah 2 hari ya. Ketika dimulai tahun 2000, maka aslinya satu materai itu 21 tahun. Jadi nanti tahun 2021 kita sudah unity, satu gereja. Itu maksudnya ya. Bener nih Pak Pendeta? Iya betul, 2021 2022 lah ya. Oke, mari kita lihat Wahyu pasal 6 ayat 1. Wahyu pasal 6 ayat 1. Yang membuka materai itu adalah anak domba. A-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Itu dipersiapkan oleh makhluk penuh mata yang ke-1, yaitu yang punya wajah mirip singa. Di dalam Wahyu 4 ayat 7 ada 4 makhluk penuh mata di surga. Nah ini materai pertama disiapkan oleh makhluk pertama ya, yang seperti singa. Ada singa, ada seperti lembu, seperti manusia, dan seperti burung nasar ya. Baik, materai dibuka untuk penggenapan 7 jemaat.
Sedangkan sangkakala ditiup untuk bencana. Nah, ini tolong dibedakan. Matre dibuka untuk penggenapan 7 jemaat tadi. Sementara nanti sangkakala itu mulai penghukuman bencana, ya, supaya dibedakan. Wahyu 6 ayat 1 tadi yang membuka materai anak domba. Ayat 2, makhluk seperti singa bilang, mari. Lalu perhatikan, seekor kuda putih. Jadi sarana kendaraannya kuda putih. Kuda putih ini artinya memakai sarana Alkitab firman Allah, ya. Wahyu 3 ayat 8 klop dengan Philadelphia. Philadelphia di dalam Wahyu 3 ayat 8, di situ engkau memegang firmanku. Jadi kendaraan dari malaikat yang menunggang kuda putih, artinya menunggang sarananya adalah firman. Firman Tuhan, F-nya huruf kecil tentu saja, itu adalah Alkitab. Jadi gereja Philadelphia klop, ya, memakai Alkitab satu-satunya, nggak pakai kitab-kitab lain. Kemudian orang yang menunggangnya itu adalah sama dengan orang yang tidak menyangkal Yesus. Wahyu 3 ayat 8 penunggangnya. Sebab kalau kita compare dari Wahyu 19 itu juga kuda putih yang naik Yesus, ya. Jadi orang yang naik kuda putih di dalam Wahyu 6 ayat 2, kalau di-compare dengan Yesus yang naik kuda putih di Wahyu 19, maka klop. Jadi orang yang naik kuda putih di Wahyu 6 ayat 2 itu identik dengan Wahyu 3 ayat 8, yaitu yang tidak menyangkal Yesus. Ini persis dengan di dalam jemaat Philadelphia, Wahyu 3 ayat 8. Kemudian dia membawa panah. Sedangkan kuda putih Wahyu 19 membawa pedang. Kenapa kok membawa panah? Itu mengartikan bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Wahyu 3 ayat 8. Wah bener Pak. Gereja Philadelphia kekuatanmu nggak seberapa, cuman bawa panah. Gitu? Bukan bawa pedang, bukan sesuatu yang hebat, cuman bawa panah tok. Kekuatanmu tidak seberapa. Kemudian dapat mahkota di kepala, artinya dia mendapat upah. Upahnya nanti mahkota. Kemudian sebagai pemenang, sudah ditentukan duluan sebagai pemenang, padahal belum merebut kemenangan. Ini aneh ya. Sudah sebagai pemenang merebut kemenangan. Pemenang duluan, merebut kemenangannya belakangan. Artinya kita sudah dibuka, tidak dapat ditutup. Wahyu 3 ayat 8. Kemudian dilindungi pada saat saat sangkakala nanti, atau pada saat itu terus merebut kemenangan dari apa? Dari jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9. Siapakah jemaah iblis? Yahweh dan penyembah Bapa. Jadi saya ulang. Sekarang ini era matre pertama berlangsung selama 208 tahun. Dimulai dengan hal utama kurang lebih 21 tahun. 21 tahun dari 2000 sampai 2021. Ya, merebut kemenangan dari penyembah Yahweh dan penyembah Bapa. Nanti semua akan kembali ke Alkitab menyembah Yesus Allah yang benar. Mari kita lebih rinci. Makhluk seperti singa bilang mari. Lalu ada seekor kuda putih. Kuda putih artinya tunggangannya, sarananya adalah firman. Persis sama dengan Wahyu 3 ayat 8. Jemaat Philadelphia mengandalkan firman Allah tok, nggak pakai buku-buku lain. Kemudian orang penunggangnya ini tidak menyangkal Yesus, sebab kalau di-compare dari Wahyu 19 mulai dari ayat 11, Yesus juga naik kuda putih dan dia disebut firman Allah, ya. Jadi tidak menyangkal Yesus itu maksudnya seorang yang menunggang kuda putih. Senjatanya cuma panah, artinya kekuatanmu tidak seberapa. Dapat mahkota, artinya Anda dapat reward atau upah. Kemudian ditentukan sebagai pemenang, sudah dibuka pikirannya untuk mengerti kitab suci dan dilindungi pada saat pencobaan nanti di dalam sangkakala.
kemudian merebut kemenangan, ditentukan sebagai pemenang dulu, baru merebut kemenangan dari jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9. Siapakah jemaah iblis? Orang-orang penyembah Yahweh dan penyembah Bapa. Baik, nanti tahun 21 itu akan unity, yaitu akan kembali ke Alkitab. Allah itu salah. Katanya 208. Ada banyak hal lain yang nanti akan diluruskan sesuai jemaat Philadelphia, yaitu akan diluruskan di situ. Ya, termasuk nanti jadi soko guru dipersiapkan untuk itu ya. Jadi 21 tahun pertama unity menjadi satu gereja, yaitu gereja Alkitab Allah Esa, nyembah Yesus Allah yang benar. Standarnya cuma Alkitab, tidak menyangkal Yesus sebagai Allah. Setelah itu masih ada 185 atau 187 tahun kemudian sampai nanti tahun 2208. Ada banyak hal akan diperbaiki, tapi itu era materai pertama. Nanti akan muncul nabi lagi, mungkin di tahun 2210 akan muncul nabi, dia akan menjelaskan era materai kedua, ketiga, keempat, itu pastinya sambung menyambung ya. Makanya Efesus 4 ayat 11, Yesus terus akan memilih nabi. Nabi ini harus dipilih oleh Yesus dan menggenapi apa yang belum tergenapi di dalam Alkitab. Salah satunya tentang nubuatan kitab Wahyu gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin tegaskan sekarang adalah era materai pertama ya. Periodenya 208 tahun. 21 tahun pertama adalah penggenapan tentang unity jemaat Philadelphia. Satu unity gereja, yaitu satu jemaat, yaitu jemaat Alkitab Allah Esa berpola Philadelphia. Cirinya adalah dibuka pikiran, mengerti kitab suci karena menyembah Yesus tentu saja. Kemudian kendaraannya adalah kuda putih, adalah firman Allah, Alkitab tok, nggak pakai terjemahan lain, nggak pakai teologi, nggak pakai deuterokanonika, Alkitab tok. Penunggangnya adalah tidak menyangkal Yesus, ya toh. Orang-orang yang menyembah Yesus Allah yang benar, menolak menyembah Bapa, menolak menyembah Yahweh, itu penunggangnya. Senjatanya panah, artinya kekuatanmu tidak seberapa. Terus ditentukan sudah sebagai pemenang, baru merebut kemenangan. Kemenangan dari mana? Dari penyembah Yahweh dan penyembah Bapa. Hari ini berkeliaran penyembah Yahweh yang disebut dengan Kristen ular beludak, dimotorin oleh gereja Saksi Yehova dan gereja penyembah Bapa Yahweh. Itu gereja ular beludak. Itu akan direbut kemenangannya. Nanti dijelaskan bahwa mereka tidak paham bahwa Yahweh sudah jadi manusia, namanya Yesus. Kemudian ada gereja kambing terkutuk, yaitu terdiri penyembah patung, penyembah Maria, kemudian ortodok, kemudian ortodok, karismatik, protestan, kemudian karismatik, Sikarala, Marabaraba, penyembah Bapa dalam nama Yesus, Pentakos, Mormon dan lain sebagainya. Itu harus dimenangkan, ya toh. Ini gereja kambing terkutuk. Ini harus dimenangkan menjadi gereja Alkitab, yaitu Alkitab Allah Esa menyembah Yesus Kristus. Mereka tidak paham bahwa Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah yang benar itu. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini penjelasan very clear. Silakan didengarkan diulang-ulang. Sekarang adalah era materai pertama, harus digenapi selama 208 tahun. Nanti akan muncul yang ditunjuk oleh Yesus kemudian untuk menjelaskan materai 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus nanti materai itu penggenapan gereja, penggenapan jemaat, yang 7 jemaat itu materinya 7, barulah nanti sangkakala itu hukuman atau bencana-bencana itu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya, amin.